Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan ibadah keluarga pada malam hari ini juga dalam rangka persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu besok tanggal 10 Oktober. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami puji di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami datang kepadamu yang tentunya dengan penuh pengucapan syukur, di mana sampai saat ini karena kebaikan-Mu sendiri Tuhan, kami masih dapat melaksanakan ibadah keluarga bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang seiman dalam keadaan selamat dan sehat. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, untuk itu kami mau serahkan ibadah keluarga kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam kasih-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 281. Kita pujikan bait 1 dan 3. Segala benua dan langit penuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang senantiasa mengasihi hidup kami, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati serta mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, untuk itu kami mengucap syukur kepadamu, di mana semua kebaikan-Mu itu Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami firman-Mu Tuhan. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami teringat Tuhan akan segala tindakan yang sudah kami lakukan di hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan,
Banyak sekali dosa yang sudah kami lakukan, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak. Baik itu yang kami lakukan terhadap keluarga kami, terhadap orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kami, lebih-lebih terhadap-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ampuni dan Engkau hapuskan segala dosa kami. Sucikan dan bersihkan hati kami Tuhan, agar kami saat ini layak untuk menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu juga senantiasa dapat kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta David yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya juga sudah Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, semuanya hanya kuserahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan memakai Kidung Ria nomor 17. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua masih beroleh rahmat dan kasih-Nya dalam ibadah keluarga yang sekaligus menjadi persiapan perjamuan kudus ekumene saat ini. Kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama ada di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-58. Ayatnya yang pertama kita baca saat ini sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 58 ayat pertama sampai ayat 8 yang demikian pembacaannya.
Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Demikian pembacaan Alkitab saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hal berbagi tentunya menjadi salah satu perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Lebih-lebih banyak sekali teks Alkitab yang mengajarkan kita untuk berbagi. Selain itu juga ada banyak tradisi-tradisi di berbagai belahan dunia yang mempraktekkan laku hidup berbagi dalam kesehariannya. Sebagai contoh misalnya masyarakat tradisional Turki. Mereka mengenal serta menghidupi sebuah kebiasaan luhur tentang berbagi. Salah satu contoh mungkin ketika di sana ada penjual roti, maka di tokonya ia sengaja menggantungkan sebuah keranjang kosong sehingga para pembeli akan meninggalkan sebagian dari belanjaannya berupa potongan roti di keranjang itu. Lalu mereka yang tidak mampu itu boleh mengambil roti secukupnya dari keranjang itu. Karena memang roti-roti yang ada di sana kan sudah dibayar tadi. Dan jika suatu saat mereka yang tidak mampu ini sudah mampu, gilirannya ia membeli roti, lalu yang sebagian dimasukkan ke dalam keranjang gantung tadi. Selanjutnya orang lain boleh mengambilnya cuma-cuma dan begitu seterusnya. Sungguh sebuah tradisi yang mulia. Berbagi kemudian tidak hanya menjadi ritual tradisi belaka yang dipaksakan, namun ini berangkat dari kesadaran diri, dari kesungguhan hati, bahkan dari sebuah ucapan syukur. Alangkah indahnya kalau kehidupan kita dipenuhi dengan sikap dan perilaku
saling berbagi. Pasti tidak ada yang akan kemudian kekurangan. Lebih indah lagi kalau semuanya itu dilakukan dengan kesadaran, dengan ikhlas, dan dengan kesungguhan hati. Karena dalam perikop kita saat ini kita ditunjukkan bahwa tidak semua memiliki kesadaran untuk berbagi. Salah satu yang disoroti adalah ketika umat mempraktekkan hal berpuasa. Berpuasa adalah salah satu ritual penting bagi umat Israel. Apalagi dalam masa-masa yang memprihatinkan akibat krisis yang sedang melanda. Sayangnya, umat pada saat itu sering mengartikan puasa ini hanya sebatas protokol upacara saja di ayatnya yang kelima tadi. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegur dan membuka mata umat Israel agar mereka bisa melihat dimensi sosial yang sangat luas di tengah masyarakat. Menahan diri, tidak makan, bukan sekedar mengurangi jatah untuk diri sendiri, tetapi supaya ada kelebihan yang bisa dibagikan untuk kaum yang berkekurangan. Di ayatnya yang ketujuh tadi. Berpuasa itu bagian dari solidaritas sosial yang dikehendaki oleh Tuhan. Krisis yang merupakan musuh besar bagi umat manusia itu ada beberapa hal dan ini perlu diperangi bersama dengan solidaritas yang tinggi. Contohnya misalnya kelaparan, wabah penyakit, perang itu adalah krisis yang dialami oleh manusia. Keprihatinan kita sebagai manusia selalu menyangkut beberapa hal tadi. Jika kita ingin supaya ritual keagamaan kita ini bermakna, misalnya kalau gereja itu memang harusnya menunjukkan jati diri sebagai pelaku kasih, maka patutlah kita menjadikan perilaku kasih ini sebagai tindakan nyata yang tidak hanya sekedar sebuah ritual saja, bahwa mengasihi, bersalaman, lalu berlaku baik di depan, ramah dan sebagainya. Tidak hanya itu, tetapi juga hal-hal nyata kaitannya dengan berbagi. Kalau kita punya, tidak perlu menunggu kelebihan untuk supaya kita bisa berbagi dengan yang lain. Gereja akan semakin bermakna ketika ikut atau turut serta dalam menjawab keprihatinan-keprihatinan yang ada, krisis-krisis yang ada di tengah dunia ini. Salah satunya tadi, hal yang bisa semua orang lakukan adalah berbagilah makanan. Itu sudah menjadi salah satu hal yang bisa semua orang lakukan. Lebih lagi berbagi hal-hal yang lain nantinya atau setelahnya. Itu tindakan yang patut untuk kita lakukan. Berbagilah makanan. Kalau ada orang di sekitar kita atau bahkan sedang berjalan di depan rumah kita dan memang dia sangat membutuhkan. Atau ketika kita dalam perjalanan lalu bertemu orang yang sudah berapa hari tidak makan, berbagilah. Ikatkan dengan erat tali persaudaraan kemanusiaan kita dengan yang lain. Lebih-lebih Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam suasana kita menyambut bulan ekumene bersama dengan gereja-gereja lain dari berbagai denominasi yang ada, bahkan mungkin kalau kita mau lebih luas lagi dengan berbagai agama yang ada di Indonesia, kalau semuanya turut serta melakukan tindakan kasih yang sama tanpa kemudian
memperdebatkan terkait dengan dogma dan sebagainya, pasti akan terjalin kehidupan yang baik. Oleh sebab itu, kalau kita semua khususnya yang akan mengikuti perjamuan kudus ekumene, biarlah semangat ekumene yang kita bangun di masa-masa saat ini adalah semangat untuk mengesampingkan segala perselisihan yang pernah terjadi di antara gereja-gereja yang ada, entah itu tentang ritus, tentang dogma, tentang cara pandang dan sebagainya. Mari kita menjadi satu utusan Tuhan, yaitu pewarta berkat dengan tindakan nyata. Mungkin kita memang bukan saudara sepasamuan, namun kita adalah saudara dalam kemanusiaan, saudara di dalam Tuhan. Kalau semua umat Tuhan saling berbagi, betapa indahnya persekutuan kita. Kiranya semangat ekumene memampukan kita semua untuk menyambut perjamuan kudus minggu depan dan memampukan kita untuk semakin berperi kemanusiaan, lebih-lebih semangat untuk berbagi dalam berbagai hal. Tuhan memberkati saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan serta kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, ia harus hidup damai dan mengasihi sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus ini berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup bersama dengan yang lain, hidup bersama dengan saudara, tetangga, bahkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kalau ada hal yang tidak dikehendaki Tuhan kita lakukan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Untuk itu, mari kita berdoa dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, karena kami menyadari ada banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami. Kami mohon Engkau yang memulihkan kami dan memberikan kami kemampuan untuk bisa berbenah diri, melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan kasih nyata memberi pengampunan kepada kami semua. Kami percayakan hidup kami supaya kami dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus ekumene. Inilah kami ya Pak. Di nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Karena siapapun yang mau mengakui segala dosa dan kesalahan dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan,
serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih yang akan mengampuni dan memberikan anugerahnya. Seperti firman-Nya dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri, khususnya yang akan mengikuti perjamuan kudus yang sudah baptis dan sidi. Sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan, mari panjenengan bisa menanggapi pertanyaan yang sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ekumene yang akan dilaksanakan minggu depan? Bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara semua? Apakah bersedia? Puji Tuhan, kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya adalah anugerah bagi kita semua. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saat ini kita juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan berkat yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dan persembahan kita hari ini diiringi dengan memuji nama Tuhan, memakai kidung NKB nomor 208, kita pujikan bait 1 dan 3, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Hentikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita sudah berada di penghujung ibadah saat ini dan kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita. Untuk itu, mari kita datang kembali di dalam Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang senantiasa kami puji, kami sembah, dan kami muliakan. Bapa yang adalah empunya kerajaan surga yang mulia. Tuhan, saat ini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya firman-Mu yang indah tadi dapat kami lakukan di dalam laku kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan,
Kami juga mengucap syukur di mana Engkau sudah berkati kami, Engkau sudah pimpin kami di dalam kami melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Juga dalam rangka persiapan perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang sudah Engkau tanam di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa gereja-Mu terkhusus yang ada di GKJW Jemaat Cangkring. Bapa, kami mau serahkan keberadaan gereja kami, pertumbuhan, perkembangannya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bagi Bapak Pendeta David Prastiawan beserta keluarga, Bapak Penatua, Diaken, yang semuanya sudah Engkau jadikan sebagai rekan kerja-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati kesehatan, kekuatan di dalam melayani Engkau. Kiranya juga senantiasa Engkau berikan roh kebijaksanaan. Segala program jemaat yang sudah dicanangkan juga kiranya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang ada di Jemaat Cangkring ini, mungkin ada yang kedapatan sakit. Tuhan, kiranya melalui jamahan tangan-Mu yang kudus, Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hibur, yang sedang mengalami problem masalah di dalam kehidupannya, Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, kiranya di dalam menjalani masa tuanya tetap setia kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan Tuhan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga di perguruan tinggi. Ya Bapak, kami serahkan keberadaan anak-anak kami ini semuanya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati di dalam menjalani proses belajarnya. Kiranya apa yang dicita-citakan nanti bisa diraihnya dengan sukses. Jadikan anak-anak kami sebagai generasi penerus kami yang hebat dan kuat Tuhan, dan bisa menjadi saksi-Mu yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini mudah-mudi Tuhan yang menantikan jodoh, kiranya juga Tuhan berkati jodoh yang terbaik, yang sepadan dan yang seiman. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu yang menantikan pekerjaan sampai saat ini belum mendapatkannya Tuhan, kiranya juga Engkau sendiri yang menyediakan ladang pekerjaan sesuai dengan bakat dan talenta yang ia miliki. Terima kasih Tuhan, inilah doa untuk anak-anak kami, dan kami juga teringat Tuhan akan bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini belum, masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menguasai bangsa ini, Engkau senantiasa menguris virus-virus yang berbahaya dari negara kami, sehingga negara kami bisa kembali aman, tentram, dan damai. Untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden hingga di pelosok desa, Bapak Kepala Desa, RT RW, semua Tuhan Engkau berkati kesehatan, kekuatan, serta roh kebijaksanaan di dalam memimpin negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mengaturkan sedikit persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami haturkan ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap akan menguduskan dan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat menambah kelebaran kerajaan-Mu di seluruh muka bumi ini. Terlebih Tuhan, dapat dijadikan sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di Jemaat GKJW Cangkring. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan satu yang kupinta dari Engkau Tuhan, Engkau tetap memberkati hidup kami, dan Engkau tetap mengisi hari-hari kami dengan firman-firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri
dan kita akan memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 249. Kita pujikan bait 1 dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kami pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Rendalah hatimu, rendah, Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas saudara semua, memampukan saudara untuk hidup dengan baik, saling berbagi kasih di dalam Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.